taala, syukur yang sebanyak-banyaknya, syukur yang semaksimalnya atas curahan nikmat karunia yang begitu banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kesehatan. Maka kesehatan yang Allah berikan pada malam hari ini, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Terlebih lagi di bulan Ramadan, bulan penuh ampunan, bulan penuh keberkahan, bulan penuh rahmat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tahun ini kesehatan kita betul-betul maksimal untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena belum tentu tahun depan kita akan bertemu dengan bulan Ramadan kembali. Betapa banyak orang-orang yang sekarang telah mendahului kita Ramadan tahun dulu, ya, ingatkan belum tentu Ramadan tahun akan datang akan bertemu dengan bulan Ramadan. Maka mumpung masih ada kesempatan, kita berdoa kepada Allah agar kita betul-betul Ramadan tahun ini mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini ada sedikit faidah dari surat Al-Baqarah ayat 183 yang tentunya kita semua sudah hafal, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang pertama, bahwa faedah dari ayat ini bahwasannya puasa adalah jalan meraih takwa. Karena banyak jalan menuju takwa. Sebagaimana kita kenal banyak jalan menuju Roma. Dan jalan menuju takwa juga banyak. Salah satunya adalah di bulan Ramadan kita berpuasa. Karena Allah inginkan dari kita berpuasa di bulan Ramadan la'allakum tattaqun. Karena seorang hamba meraih posisinya derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang terbaik di sisi kalian di sisi Allah adalah takwa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man lam yada' qaula zur wal amal." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta sia-sia, falaysa lahu lillahi hajatun. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap puasanya. Fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Yakni orang yang hanya meninggalkan makan dan minum. Maka orang bisa meraih derajat takwa dari berpuasanya adalah puasanya lahir batin. Tidak hanya meninggalkan makan dan minum, tapi ucapannya dijaga dari ucapan yang sia-sia, ucapan yang penuh ya dusta dan sebagainya. Yang kedua, faedah dari Al-Baqarah ayat 183 adalah puasa merupakan ibadah umat-umat terdahulu. Sebagaimana kata ulama, penyebutan umat terdahulu menunjukkan puasa dan ibadah yang sangat mulia, yang sangat agung, yang Rasul-Rasul terdahulu sebelum Nabi Muhammad juga mengajarkan tentang puasa. Ini menunjukkan bahwa puasa adalah ibadah yang sangat mulia. Maka kita bersyukur diberi umur sehat, dipanjangkan umurnya, bertemu dengan bulan Ramadan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bis-shaum fa innahu la mislalah." yakni bahwasannya wahai Rasulullah, perintahkan kepada suatu amalan. Maka beliau bersabda, hendaklah engkau berpuasa karena tidak ada yang semisal dengannya. Jadi kalau puasa ibadah yang lain ada takarannya, ada hitungannya, ada jumlahnya. Tetapi puasa tidak ada hitungannya. Makanya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, diampuni dosanya yang telah lalu. Tidak dihitung 2 tahun, 3 tahun, tapi diampuni dosa yang telah lalu. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi, bahwa puasa adalah ibadah yang tidak terhitung jumlahnya, tidak ada kadar ukurannya saking mulianya. Maka kita mumpung diberi kesehatan, mumpung diberi kekuatan,
maka kita betul-betul bersungguh-sungguh meraih ampunan dan pahala yang berlipat ganda. Faedah ketiga, bahwasanya puasa ini adalah seruan untuk orang beriman. Karena hanya orang-orang beriman yang siap beribadah, siap berlelah-lelah ya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ulama, puasa adalah konsekuensi keimanan, bukti keimanan. Maka ketika kita ingin melihat orang yang imannya baik, lihat di bulan Ramadan. Ya, sungguh-sungguh atau tidak, dipergunakan dengan baik tidak kesehatannya, atau bahkan ada harta lebih dia bersedekah. Maka itulah bukti keimanan seorang hamba di bulan Ramadan. Salah satunya adalah giat, semangat beribadah di bulan Ramadan. Faedah terakhir, Bapak Ibu jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa puasa melatih pengendalian, melatih diri untuk senantiasa mengekang nafsunya, meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'a falyatasawwaj fa innahu ahdulil basar wa ahsanal farj wa man lam yastati' fa'alaihi bisawm fa innahu lahu wija'. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu untuk memberi nafkah, maka menikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu berisik. Bapak Ibu jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sedikit faedah dari surat Al-Baqarah ayat 183. Semoga menjadi penyemangat kita beribadah di bulan Ramadan. Kita berharap Ramadan inilah Ramadan terbaik, sehingga kita selesai dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.